Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, pecinta ilmu, perindu surga, tema kajian kita malam hari ini, walaupun waktunya singkat, insya Allah tetap bisa kita mengambil hikmahnya, yaitu bersyukurlah tanpa tapi, bersabarlah tak bertepi. Tema ini sebenarnya mengingatkan diri kami sendiri, dan semoga untuk semuanya. Karena faktanya kita mengucapkan syukur masih pakai kata tapi. Betul nggak Pak? Syukur alhamdulillah tapi, nah gitu kan? Maka kita mesti pahami itu makna bersyukur tanpa tapi, yaitu mengakui nikmat dari Allah baik dengan hati, lisan dan perbuatan. Artinya merasa cukup, yaitu qanaah, hati puas atas pemberian Allah, tidak tamak. Kita kan sering tuh keluar kalimat tanpa kita sadari, alhamdulillah punya anak pintar, tapi apa lanjutannya Pak? Bangunnya kesiangan gitu ya. Alhamdulillah punya istri cantik, tapi bawel, judes, dan seterusnya lah. Alhamdulillah punya suami gagah, tampan, tapi galak. Alhamdulillah punya tetangga ramah, tapi pelit. Pernah nggak gitu? Nah, mulai hari ini jangan pakai kata tapi lagi. Allah alam ya, sebelum saya ada nggak ustadz yang telah pernah menyampaikan tema ini? Allah alam ya. Kalaupun sudah pernah, ini menyegarkan kembali. Tapi kalau belum, ini pelajaran penting buat kita. Sekali lagi saya ulangi, pelajaran penting buat kita. Kalau bersyukur ya cukup alhamdulillah, nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai kata cuma. Seperti contoh hari ini Pak. Hari ini beda nih Pak. Alhamdulillah ada secangkir kopi. Saya nggak bilang tambahannya lagi, enggak. Serius nih. Walaupun saya tahu ya, memang nikmat secangkir kopi. Apalagi dicocol pakai sepotong roti. Gitu ya enggak? Silahkan tambahkanlah. Tapi jangan pakai tapi ya. Alhamdulillah gitu ya. Baik, supaya kita tidak larut dengan kata tapi, kita lihat surat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Ayatnya nggak asing lagi. Kita semuanya akrab dengan ayat ini. Yaitu la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu lengkapnya ya. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku, kata Allah. Lanjutannya, namun manakala engkau kufuri nikmatku,
azabku teramat pedih atau teramat berat. Saya mau nanya dulu Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ada berapa Pak? Sehat ada 4 ya, jangan lupa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. 4 sehat, situasi dan kondisi. Ya kan? Itu penting tuh Pak. Nah, ketika kita baca pesan hadis berikut ini, makin menjadikan kita lebih bersyukur. Karena apa? Ternyata kita bukan orang yang susah, apalagi mengatakan paling berat hidupnya. Tidak mungkin berkata sudah jatuh tertimpa tangga, enggak lagi. Setelah membaca hadis berikut ini, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada yang lebih rendah dari kalian, jangan kepada yang lebih tinggi melihatnya, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirimu. Itu bukan berarti untuk merendahkan orang, tapi menyadarkan kita ternyata apa yang kita genggam hari ini lebih banyak dibandingkan orang lain yang kehidupannya lebih berat cobaannya. Ustadz, kalau gitu nggak boleh lihat ke atas. Boleh lihat ke atas. Kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, kedermawanan seseorang, tawaduknya seseorang, boleh. Tapi urusan-urusan yang dikaitkan dengan materi, jangan sibuk lihat ke atas. Sekali-kali untuk motivasi sih boleh. Kenapa dia sukses? Kenapa dia punya hasil banyak? Mungkin dia kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, itu motivasi saja. Namun ketika ikhtiar sudah kita sempurnakan, banyaklah lihat ke bawah. Maka saya katakan bersyukur mengubur resah dan gelisah. Gimana itu? Bersyukur mengubur resah dan gelisah. Masya Allah. Kelas. Sekarang gimana nih buktinya kita bersyukur? Seseorang itu bukti bersyukur mengakui semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat nomor 53. Saya kan sudah sering mengulang-ulangi hadis yang satu ini supaya kita bisa ridho gitu loh. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Jadi buat apa kita risau? Supaya gampang mengingatnya, saya tulis dalam sebuah syair. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini terbukti ada secangkir kopi. Tambahannya sepotong roti. Usai taklim insya Allah ada nasi kebuli. Hafal Pak? Tayyib ya. Kelas. 2, menggunakan nikmat untuk ketaatan. Harta dizakatkan. Kalau sudah sampai nisab dan khaulnya. Diinfakkan. Iya, karena berinfak itu tidak ada angka mutlaknya. Sesuai kemampuan kita.
karena kita orang yang takwa insya Allah ya, tetap berinfak walaupun semampu kita bahkan seadanya. Ilmu bagaimana? Ilmu diajarkan sepanjang ilmunya baik dan benar, landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ilmu duniawi juga ada manfaatnya. Yang hari ini angka pengangguran, Allahu alam nih. Bapak yang ngantri hari ini beli bensin dapat nggak pertalit? Dapat nggak Pak? Sel tutup, apalagi itu? Kapan ya berakhir ya? Allahu alam ya. Ya kita berdoakanlah. Semoga cepat selesai badai pertalit ya. Badai Pertamina kali ya lebih tepatnya ya. Kelas, kemudian bukti syukur kita bagaimana? Waktu dan tenaga untuk ibadah, gitu dong. Selain untuk aktivitas kita bekerja, waktu dan tenaga kita untuk ibadah. Kemudian lisannya bersyukur dengan ucapan memuji Allah, alhamdulillah. Uniknya kata alhamdulillah itu menjadi doa juga ketika kita bangun tidur. Begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bukti bersyukur itu penting ya. Harus kita praktekin tuh. Lisan, hati meyakini nikmat dari Allah, kemudian kita gunakan anggota badan, kemudian kita manfaatkan titipan anugerah Allah di jalannya seperti zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Termasuk juga untuk silaturahmi. Baik. Jadi ini menguatkan tadi ya. Nah, yang keempat, bukti bersyukurnya bagaimana? Tidak tamak, qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Dalam hadis Muslim ini disebutkan, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, artinya nikmat terbesar kan Islam, kemudian diberi rezeki sekedar cukup dan Allah menjadikannya qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Ini penting ini. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Ini penting ini. Saya sudah tulis belum ya ungkapan seorang Imam Syafi'i belum ya? Ya sudah saya sampaikan. Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau memiliki jiwa yang qanaah, hati merasa cukup, maka kedudukanmu dengan sang raja adalah sama. Sebab bahagia itu letaknya di hati. Jangan mengukur dengan pasti banyak bahagia, belum tentu. Serius. Ada orang yang Allah beri anugerah, uangnya banyak, namun makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, hati bergolak, khawatir disidak, nanti jangan-jangan bisa ditembak. Belum tentu. Maka ukurannya di mana? Hati yang qanaah. Saya ulangi kalimatnya ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau memiliki hati atau jiwa yang qanaah, maka kedudukanmu dengan sang raja adalah sama, yaitu bahagia. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, 3 hal kan kita miliki hari ini. 1, suasana aman dan nyaman. Di Google ini kan nggak ada teror, aman kan? Suasana aman nyaman. Kemudian yang kedua, bisa beribadah. Mana masjidnya megah lagi, Masya Allah. Ini luar biasa. Nikmat. Yang ketiga, ada yang dinikmati untuk dimakan pada hari ini. Artinya ada bahan pokok. Alhamdulillah tidak ada yang kelaparan di sini. Yang digambarkan Nabi itu seolah-olah sudah engkau miliki dunia.
Adapun tambahannya, bagaimana Allah memberi rizki. Kalau kita menyempurnakan ikhtiar kan pasti Allah beri. Baik ya, ini ngomongin syukur nih supaya waktu kita cukup. Sekarang makna bersabar tak bertepi. Kalau tadi bersyukur tanpa tapi, cukup alhamdulillah saja. Nggak usah pakai ucapan tapi, begini begitu. Nah sekarang bersabar tak bertepi adalah menahan diri untuk tetap taat kepada Allah, tidak melanggar larangannya, dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Penjelasannya apa? Sabar dalam ketaatan, yaitu tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan meskipun berat. Sering kita mengatakan kalimat yang satu ini, yaitu sami'na wa ata'na. Ati'ullah wa ati'ur rasul, baru yang lainnya. Kemudian contoh yang sederhana yang nggak boleh kita tinggalkan, ini dia. Contohnya menjaga sholat, alhamdulillah tepat waktu. Puasa nanti di bulan Ramadan. Kemudian zakat kalau sudah sampai nisab dan khaulnya. Yang lainnya tidak saya nukilkan. Ini yang wajib-wajib saja. Zakat kan bagi yang telah sampai nisab dan khaulnya. Puasa bagi yang sehat. Bagi yang tidak sehat bisa mengqadha'nya di hari yang lain. Ini salah satu contoh saja. Dan kalau kita rinci, banyak. Termasuk hari ini kita thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, sabar tak bertepi dimaknai dengan amalan menjauhkan diri atau menahan diri dari maksiat. Dari godaan dan larangan Allah. Tidak dilanggar. Tidak sekedar taat saja, tapi juga tidak melanggar aturan, yaitu tidak melakukan maksiat. Itulah sabar tak bertepi yang kedua. Padahal godaannya selalu ada. Sholat dilakukan, tapi masih maksiat juga. Kata orang STMJ, sholat terus maksiat. Itu ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak ya. Baru namanya sabarnya tak bertepi itu. Halas kemudian yang ketiga, yaitu sabar atas musibah dan ujian, menerima takdir dengan ikhlas tanpa mengeluh. Nah ini yang ketiga ini, mudah diucapkan. Apa lanjutannya Pak? Mudah diucapkan, wajib diamalkan begitu, jangan berat diamalkan. Sebab rewardnya kan luar biasa. Balasan Allah itu luar biasa. Nah, contoh diantaranya ya, kehilangan. Kehilangan apa saja Pak? Kehilangan barang, kehilangan orang kita cintai. Dan ayatnya itu terangkum tuh di satu surat. Yaitu surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, 155. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Sungguh kalian pasti akan dicoba, diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, yaitu orang-orang yang kita cintai. Tidak ada buah-buahan, namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sakit, kita mengalami sakit. Hari ini juga saya yakin ada yang sedang sakit, tapi langkahnya tetap ringan untuk menghadiri salat berjamaah dan majelis ilmu. Itu yang dikatakan sakitnya menjadi penghapus dosa. Kalau kita bisa lakukan sakit tetap beribadah, itu kesempatan emas untuk kita mendapatkan penghapusan dosa. Yang dikatakan Rasulullah, hadis Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasobin wala hammin wala khusnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati,
bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi sakit penghapus dosa. Nah rumusnya ketika sehat kita manfaatkan untuk ibadah. Sehingga saat sakit pun kita tetap dapat pahala. Karena tidak mungkin kita tidak punya niat untuk beribadah. Kesempitan rizki, ya memang zaman berganti, masa beredar, berputar, begitulah. Sedang diuji ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Masya Allah. Pertama pesan Al-Quran kan. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua 153 poinnya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah membersamai orang-orang yang sabar, artinya Allah akan menolong hamba yang sabar itu. Kapan? Angkorib, dekat waktunya. Cuman kadang-kadang kita sudah habis kesabaran. Bahkan mengatakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis. Hai men, sabar ada batasnya. Kata siapa? Bukan kata Allah, kata kita. Nah, selayang pandang Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan tafsir Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu artinya apa? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadis Muslim berikut ini makin menguatkan kita. Inilah hadis yang menjadi tempat berpijaknya orang yang ngaku dirinya Muslim. Tepatnya orang mukmin, bukan sekedar Muslim saja. Sebab kalau KTP-nya Islam pasti Muslim, tapi belum tentu mukmin. Yaitu dikatakan orang yang beriman. Rasulullah menyebutkan bagaimanakah posisi orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian kata kami. Rancak bana kece orang awak, sai pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, cakep banget kata orang Betawi, bagus jasa kata orang Tangerang, very good kata jamaah Al-Furqon. Tidak dimiliki siapapun, orang beriman saja. Mengapa? Urusannya baik baginya. Sebab jika ia mendapat kesenangan atau diberi nikmat, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Sebaliknya, wa inna sabatu sabar, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Artinya orang beriman cuma duduk di dua sisi, bersyukur dan bersabar. Jadi dua-duanya harus kita miliki itu, bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika diberi nikmat yang amalannya tadi sudah kita baca, kemudian bersabar ketika diberi ujian yang juga sudah kita baca tadi, rincian sabar tak bertepi. Baik jemaah sekalian. Sekarang kita lihat ya, bukti seseorang bersabar. Tidak mengeluh kepada manusia, tapi kepada Allah. Seperti Nabi Yakub, la ashku bathi wa husni illa illallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Quran surat Yusuf, surat 15 ayatnya nomor 86. Nah, saya tambahkan. Nabi Ayub. Oh ini kalau diceritakan luar biasa. Diabadikan di Quran. Yaitu di surat Sod. Surat yang ke-38 ayatnya 41 sampai 44 itu. Betapa berat ujian yang ditimpakan pada beliau. Anak-anaknya semua meninggal dunia. Hartanya habis. Sakit yang dia derita panjang. Luar biasa. Namun kesabarannya itu mengajarkan pada kita betapa luar biasanya kedudukan beliau itu. Beliau tidak minta disembuhkan oleh Allah, tapi hanya mengadukan saja kepada Allah. Kita punya masalah,
pasti pengen solusi, pengen selesai ya enggak? Ya bedalah namanya Nabi. Nah itu diabadikan di Quran tuh. Dia tidak minta disembuhkan, tapi dia mengadukan saja kepada Allah. Karena yakin Allah akan menolongnya. Dan doa itu Bapak Ibu sekalian menjadi amalan yang boleh kita lakukan tuh. Di Quran surat Al-Anbiya. Surat yang ke-21 ayatnya 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub menyampaikan, aku sedang menderita, engkau maha penyayang. Enggak minta sembuhkan di situ kan? Tapi Allah sembuhkan, kemudian dijawab di ayat 84-nya. Maka hartanya dikembalikan, istrinya melahirkan kembar-kembarnya lebih banyak. Hartanya makin berlimpah. Masya Allah. Nah itu kisah yang diceritakan kepada kita, kesabaran seorang Ayub. Begitu juga ya kalau ngomongin Nabi Yusuf itu kan, dicederai, dizolimi oleh saudara kandungnya sendiri, tapi tetap sabar. Kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh ahli sabar itu. Siapa lagi ya kalau ingin kita nukil ya? Bilal bin Rabah. Dia ucapkan kata ahad, ahad, ahad. Disiksa, diterik panas yang luar biasa di padang pasir. Dia tidak lepas kalimat ahadnya. Banyak ya ujian yang ditimpakan oleh para anbiya itu. Maka sebenarnya ujian yang kita alami hari ini, mohon maaf, kita tak sebanding. Ya wajar lah, kita kan bukan orang soleh terdahulu ya. Memang ada ayatnya kan, orang dahulu ujiannya lebih berat. Cuman kita mesti baca itu ayat. Jadi kalau kita mengalami derita, ujian itu mesti melihat jawabannya. Di mana ayatnya Ustadz? Ayatnya di Quran surat Al-Ankabut. Surat yang ke-29 ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian hanya mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Hayhata, ya nggak mungkin lah. Pasti kita diuji. Jawabannya di ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang jauh lebih berat. Maka Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita ketika mengalami apapun derita, lihat ke bawah. Ternyata banyak orang yang ujiannya lebih berat dibandingkan yang kita alami. Kita kan sering buka di medsos ya, mau di TikTok, di kajian lain-lain. Betapa banyak contoh-contoh orang yang Allah uji dengan derita yang lebih berat. Oleh karena itu, jangan mengatakan kita paling susah, kita paling menderita. Jangan. Justru itu ruang bagi kita untuk menguatkan diri agar kita dapat rewardnya. Jadi tetap taat meski dalam kesulitan. Contohnya tetap sholat walau sakit. Tetap jujur walau tertekan. Ini penting saya tulis. Kadang-kadang sehat saja nggak sholat. Ini kita saksikan nih, tidak sebut siapapun. Sehat tapi nggak sholat, padahal hidupnya susah. Sedih kita kan Pak. Bukan untuk menyebut profesi seseorang, tapi fakta. Sudah hidupnya susah, badan sehat, tapi nggak sholat. Itu yang dikatakan sudah miskin, sombong pula. Nah, udah susah nggak sholat lagi, plus main judi pula lagi. Ya salam. Sedih itu saudara kita, tapi kita tidak mengklaim itu ruang dakwah bagi kita. Saya menyampaikan kesempatan ini mumpung inget nih. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu masjid namanya Masjid Al-Ukhuwah di Palem Semei. Itu ada kajian khusus untuk abang-abang pengayuh, abang becak. Tujuannya apa? Agar mereka itu diberikan inspirasi supaya taat ibadah. Boleh dibuat di sini. Abang ojol, kajian abang ojol gitu. Boleh. Jadi mereka dapat
motivasi lah. Jangan hidup di dunia susah kok nggak ibadah gitu. Khusus pengajian Abang Becak. Kalau di sana kan deket ya, Pasar Malabar itu kan banyak Abang Becak. Itu ratusan orang Pak, sampai 120 orang itu yang hadir. Materinya khusus yang ringan-ringan tapi memotivasi mereka. Sholat. Nah kalau sudah begitu kan mereka terpicu motivasi. Cuman ada syaratnya Pak. Mereka pulang taklim tentu tidak tangan hampa. DKM nyiapin apa? Beras, sembako, dikoordinir. Itu kan pahalanya langsung nempel tuh. Ya kalau mereka taklim tangan hampa kan beda ya. Ya kan? Nah gitu. Kenyangin mereka walaupun 5 liter gitu ya. Alhamdulillah kan. Bawain tuh Masya Allah. Nah, saya termasuk mengisi kajian mereka. Sang pengayuh abang-abang becak sama abang-abang ojol. Boleh itu Pak. Baik kita lanjut. Ini waktunya sempit kita ya. Baik. Menahan diri dari maksiat, tidak membalas dendam. Wah ini Pak. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menahan amarah. Ya ini sabarnya benar nih. Kalau kita masih membalas kita belum sabar namanya. Dan ayatnya nggak asing lagi ya. Bukankah itu sekaligus karakter ahli takwa? Yang Allah firmankan di Quran pada surat Ali Imran surat 3 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas gitu. Dan orang-orang yang di sini disebutkan poinnya menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Ya, ini saya lihat pemaaf semua di sini nih. Tidak nyimpan dendam nih ya. Buat apa kita menyimpan dendam? Gak ada untungnya kok. Itu termasuk orang yang sabar. Disakiti tapi dia tidak membalas. Walaupun boleh membalas. Khawatir membalas nanti melampiaskan jatuhnya kezaliman baru. Jadi tidak putus asa saat diuji. Itu orang sabar. Tidak menyalahkan takdir. Dan tetap berharap kepada rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak ya, saya sendiri yang ngopi ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak putus asa saat diuji. Tidak menyalahkan takdir. Tetap berharap kepada rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayatnya di nomor 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, ini kita masuk di poin-poin kesimpulan ya Bapak Ibu. Syukur dan sabar adalah dua sayap kehidupan. Enggak cukup dengan syukur saja. Harus ada sabar. Hidup akan seimbang bila seseorang mampu bersyukur saat lapang. Karena orang sering syukur pada Allah, ya kan? Ada juga bersabar saat sempit. Nah, kira-kira yang mana ini yang harus kita waspadai ini? Orang sering mengatakan bersabar lebih mudah. Kenapa? Karena bersabar tak punya pilihan. Kalau sedang sakit nggak sabar, makin berat derita yang dirasakan. Tapi orang sering gagal itu justru ketika diuji kesenangan. Bersyukur saat lapang. Itu orang sering banyak tidak lolos. Ah nanti saja bersyukurnya. Masih ada waktu. Terbuai ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan iman itu ada dua bagian. Sabar dan syukur. Saya lihat di sini mah wajah sabar, wajah syukur semua ini. Amin. Sabar ya Pak. Baik. Kesimpulan ringkas. Syukur itu ketaatan atas nikmat. Sabar itu ketaatan dalam ujian. Keduanya tanda iman yang kuat.
Diulangi lagi kalimat Ibnul Qayyim, iman itu 2 bagian, sabar dan syukur. Syukur dan sabar sama-sama bentuk ketaatan. Jadi dua-duanya itu bentuk ketaatan tuh Pak. Bersyukur dan bersabar itu kedua-duanya bentuk ketaatan. Yang satu dalam keadaan lapang, satu dalam keadaan sempit. Keduanya adalah ciri orang beriman. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya Pak, bukan azab dan ujiannya, tapi mengapa seolah-olah semua kena azab dan kena ujian. Itu kan? Dia taat Pak. Tapi dampak buruk yang terjadi akibat ulah seseorang. Kalau kata azab itu jelas iqab, hukuman dari Allah. Hanya kelasnya ada istidraj di dunia. Kalau Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan itu persekot. Di dunia baru persekot. Nanti siksa lengkapnya di akhirat. Apa enggak ngeri Pak? Di dunia sudah kena persekotnya ya. Di akhirat siksa telah menantinya. Oleh karena itu Allah berfirman supaya kita waspadai. Hati-hati. Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian ketika musibah ditimpakan tidak hanya kepada orang yang zalim saja, tapi bisa menimpa semuanya. Gara-gara orang yang zalim melakukan perbuatan maksiat dan dosa, satu kampung kena semua. Hanya bedanya kalau orang yang beriman dia menjaga ketaatan, dia sebenarnya bukan kena azab, dia sedang diuji. Boleh jadi itu yang menyebabkan dia dihapuskan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Contohnya ketika tsunami terjadi dan berbagai peristiwa bencana yang bertubi-tubi, statusnya beda di sisi Allah. Ada orang yang waktu itu kena azab, sedang maksiat, langsung dihukum. Ini yang paling menakutkan. Maka mesti kita waspadai, hati-hati, jaga diri dari maksiat. Yang dikhawatirkan sedang berbuat maksiat, maut merenggutnya. Nggak ada kesempatan tobat lagi. Itu yang dikatakan persekot, di akhirat nanti siksa menantinya. Naudzubillah min dzalik. Nah beda orang taat tadi, musibah terjadi sebagai bentuk ujian agar dinaikkan kelasnya di sisi Allah. Karena orang beriman itu pasti mengalami proses ujian. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 155. Hanya bentuknya macam-macam tuh Pak. Nah, orang beriman meyakini yang ditimpakan pada dia pasti tidak melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi kita yang terbaik waspada. Kalau hari ini kita sedang diuji oleh penderitaan apapun, itu bukan azab. Tapi Allah sedang menyayangi kita. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis Bukhari. Barang siapa yang dicintai Allah, maka Allah pasti mengujinya. Jadi nggak mungkin bebas dari ujian. Siapapun dia. Nah bagaimana orang yang seolah-olah nggak ada ujiannya. Hidupnya lancar, smooth, indah. Itu istidraj, azab yang ditangguhkan. Seolah-olah nggak pernah kena ujian, urusan lancar. Padahal maksiat banyak dia lakukan. Tunggulah siksa yang berat telah menantinya. Jadi Pak, kita bukan diazab, kita sedang diuji. Karena orang beriman ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sabar yang tak bertepi itu mesti kita jaga betul. Yaitu sabar dalam taat menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima ujian atau cobaan. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang bersyukur bersabar atau belum ya? Insya Allah ya. Ini saya lihat wajah-wajah bersyukur bersabar semua ini ya. Maka katakan malam yang indah, pagi yang cerah. Hati bahagia tak pernah resah. Senang dan susah alhamdulillah. Karena hidup untuk ibadah. Amin. Allahumma amin. Sampai jumpa
di kesempatan bulan depan dengan tema lainnya insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.